Sampai di sana saudara-saudara yang akan menjadi teks perenungan firman Tuhan dalam minggu ini, saya membuat temanya untuk kita, Tuhan merancangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasal 65 ini berada di dua pasal terakhir sebelum kitab Yesaya ini berakhir di pasal 66, dan sudah bisa dikatakan disetujui, disepakati, dituliskan menceritakan pasca pembuangan bangsa Israel. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesaya tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka kembali dari perbuatan. Saudara yang dikasihi, itu sangat penting menurut Yesaya karena menjadi sebuah pertanyaan kepada bangsa Israel, bagaimana kontinuitas keberlangsungan kehidupan mereka selanjutnya setelah mereka keluar dari tanah pembuangan. Karena mereka sangat merasakan trauma, mereka sangat merasakan pasang surutnya, mereka juga sangat merasakan bagaimana turbulensi perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa, mulai dari sebelum pembuangan, di masa pembuangan, dan sesudah pembuangan. Pertanyaannya tentu wajar kepada mereka, bagaimana hidup ini ditata ke depan? Apa yang menjadi legasinya yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka pedomani dalam menjalani dan menatap kehidupan masa depan mereka sesudah pembuangan. Dan dalam rangka itulah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesaya yang merupakan salah satu nabi besar dalam perjanjian lama berbicara kepada umat ini untuk menggambarkan konstruksi atau gambaran bangunan kehidupan yang akan mereka jalani ke depan. Dalam konteks itulah teks yang kita baca tadi disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dari teks yang kita baca tadi, Yesaya mau sampaikan bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan dan masa depan yang baik, masa depan yang indah dan penuh kegirangan pada umat. Kalau kita baca tadi mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, sangat jelas disampaikan oleh Yesaya bagaimana desain besar, bagaimana rencana, bagaimana formulasi kehidupan yang sedang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ada kehidupan yang lebih baik, ada masa depan yang indah, ada masa depan yang penuh kegirangan. Bergiranglah dan bersorak-sorailah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Saudara, Tuhan Allah berkepentingan sebagai sang pemilik otoritas menyampaikan kepada umat bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa gambaran yang
Kristus, segala otoritas dan wewenang yang dimiliki oleh Tuhan tidak membuat dia meninggalkan bangsanya, tidak membuat dia membiarkan bangsanya selamanya dalam perbuangan, dalam perbudakan, dalam masa-masa sulit. Tapi kepada bangsa ini Tuhan menegaskan ada rancangan kehidupan yang lebih baik, ada rancangan kehidupan yang lebih indah, ada masa depan yang dipenuhi dengan kegirangan dan damai sejahtera kepada umatnya bangsa Israel. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya pikir dalam perjalanan kehidupan umat Israel, pola penyertaan Tuhan yang seperti itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Formulasi penyertaan dan perlindungan serta pertolongan yang seperti itu yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan kembali lagi kepada umatnya setelah keluar dari pembuangan, bahwa segala otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan akan operasionalisasikan untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada umatnya bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan mau berkata secara tidak langsung dalam teks ini, penyertaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka dalam menatap kehidupan masa depan yang masih Tuhan akan berikan kepada bangsa. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita pelajari dalam teks ini, Tuhan tidak hanya sedang merancangkan atau mengkonstruksi semua kehidupan masa depan yang indah dan penuh kegirangan, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan umatnya. Tuhan akan ada bersama-sama dengan umatnya sehingga umat Tuhan mampu hidup berdampingan dengan segala kompleksitas perjalanan kehidupan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada bersama dengan mereka. Bahkan saudara-saudara dilanjutkan dalam ayat yang ke-24, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkan. Sebuah petunjuk yang sangat jelas disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan umat Israel dalam menjalani kehidupan mereka. Seperti yang selalu saya katakan di khotbah-khotbah sebelumnya, Tuhan yang insight, omnipresent, maha hadir, ada bersama-sama dengan umatnya ketika menjalani, ketika mengarungi, ketika menghidupi segala perjalanan kehidupan yang akan mereka lewati. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang ke-25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Saudara, teks yang dibuat dalam ayat ini sebenarnya adalah sebuah kata-kata yang disusun oleh penulis Nabi Yesaya yang sebenarnya bersifat kontradiksi, yang sebenarnya tidak sesuatu yang tidak mungkin. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan
dikatakan oleh penulis Yesaya pada saat ini. Yesaya mau menggambarkan, Yesaya mau mengajak kita untuk mempunyai sebuah perenungan bahwa gambaran yang kontradiksi seperti itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan umat yang harus dijalani ke depan. Akan ada yang sangat mencemaskan seperti serigala, tetapi akan ada juga situasi yang sangat melembutkan seperti debu, seperti domba. Akan ada suasana yang senang, akan ada suasana yang tenang, tetapi juga akan ada suasana yang mencemaskan, ada yang mengkhawatirkan, akan ada suasana yang menakutkan. Tapi saudara-saudara, yang mau dibangun oleh penulis Yesaya di sini adalah bagaimana dalam suasana yang seperti itu, bagaimana dalam suasana yang seperti itu umat Tuhan boleh hidup berdampingan, baik dalam suasana senang, baik dalam suasana tidak senang, suasana menakutkan, suasana tidak menakutkan, suasana menggembirakan, suasana tidak menyenangkan. Umat Tuhan boleh berjalan semuanya itu, boleh berhidup beriringan dengan persoalan itu, boleh hidup beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Itu yang mau disampaikan oleh penulis Yesaya ini. Yesaya bukan mau mengatakan bahwa perjalanan kehidupan umat Tuhan ke depan bukanlah sebuah perjalanan yang tidak tanpa masalah. Perjalanan kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan bukanlah sebuah kehidupan yang sudah running well, yang sudah tidak ada permasalahan, yang semuanya beres, yang semuanya dipenuhi dengan mujizat, yang semuanya dilimpahi dengan berkat melimpah. Tidak. Tetapi di situ juga ada singa, di situ juga ada domba, di situ juga ada ular, di situ ada kesulitan, di situ ada kepahitan, di situ ada kegirangan, ada kebahagiaan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini yang mau dibangun dalam situasi yang seperti itu pun umat Tuhan boleh menjalani, boleh berdampingan, boleh beriringan, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan umat. Karena Tuhan ada tinggal bersama-sama dengan umatnya, karena Tuhan tidak meninggalkan umatnya, sehingga umat Tuhan bangsa yang besar ini boleh hidup berdampingan, boleh hidup beriringan, boleh hidup berjalan bersama, melewati segala situasi yang kita sampaikan di ayat yang ke-25 yang digambarkan oleh penulis Yesaya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, seorang kaya membuat sebuah kontes seni untuk mencari apa arti kedamaian dan ketenangan. Kemudian dibuat sebuah pengumuman dan semua seniman yang ada di daerah itu membuat seninya masing-masing, dan dari seni itu mau disampaikan inilah arti sebuah kedamaian. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, diputuskan setelah perlombaan kompetisi itu berakhir, diputuskan ada 2 besar dari karya yang sudah dikumpulkan pada saat itu. Karya yang pertama adalah karya yang menggambarkan sebuah lukisan dengan danau yang sangat tenang, dengan air yang biru dan timpaan cahaya langit yang biru dan sedikit awan putih, yang membuat lukisan itu
terlihat sangat tenang, tidak ada riak, seperti kristal yang diletakkan di atas kaca. Lukisan yang kedua yang terpilih adalah lukisan yang menggambarkan di sana ada gunung, kemudian batu-batu yang terjal, dan awan yang sudah mulai mendung, yang sudah siap memuntahkan hujan, dan rumput-rumput ilalang yang liar dalam gambaran ini. Akhirnya sang kaya tersebut memutuskan dia memilih lukisan yang kedua. Hampir semua orang berpikir bahwa sang pemuda yang kaya itu akan memilih lukisan yang pertama, tapi meleset karena dia memilih lukisan yang kedua. Kemudian orang bertanya, apa alasan Bapak kenapa memilih lukisan yang kedua dan tidak memilih lukisan yang pertama yang sangat memberikan ketenangan, yang sangat mencerminkan keteguhan? Kemudian sang kaya berkata, saya tidak memilih lukisan yang pertama. Kenapa? Karena lukisan yang pertama itu memang menceritakan kebenaran, memang menceritakan kedamaian, tapi tidak berisi kebenaran. Kenapa? Karena kalau hanya dalam situasi yang tenang, laut yang tenang, langit yang biru, timpaan cahaya matahari yang terang, lalu kita boleh mengerti arti sebuah kedamaian. Itu bukan sebuah kebenaran. Sebab siapapun boleh berkesimpulan hidup dalam kedamaian kalau dalam situasi yang seperti ini. So, kenapa pilih yang kedua? Saya memilih yang kedua karena saya melihat sekalipun gunung itu menjulang tinggi dan pohon-pohon yang sangat banyak serta rumput-rumput ilalang yang liar, batu-batu yang terjal, tetapi saya melihat di puncak gunung itu ada tetesan air yang jernih, dan tidak jauh dari situ ada seekor burung yang bersarang dan boleh hidup di sana. Itulah sebuah kebenaran kedamaian. Dalam situasi yang seperti itu, tapi ada sumber kehidupan dan boleh hidup beriringan, berdampingan dengan keadaan yang demikian. Saya mau mengingatkan kepada bangsa Israel, bukan berarti penyertaan dan desain yang dirancangkan Tuhan steril dengan berbagai pergumulan, sudah bersih dengan berbagai permasalahan, tidak akan berhadapan dengan kesulitan. Bukan. Yang mau disampaikan oleh Yesaya melalui teks ini, serigala dan domba akan hidup berdampingan. Sukacita dan pergumulan akan hidup beriringan. Kesenangan dan ketidaksenangan, umat Tuhan boleh hidup berdampingan di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan mereka. Karena ketika mereka sebelum mereka berbicara, sebelum mereka meminta, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengar.
Dia bukanlah Tuhan yang jauh, dia bukanlah Tuhan yang outside, bukanlah Tuhan yang meninggalkan umatnya. Tapi dalam semua turbulensi, semua perjalanan, semua keberlangsungan hidup umat Tuhan itu, saya mau sampaikan kepada mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, saya memilih lagu nomor 161 setelah khotbah ini yang akan kita nyanyikan. Damai dari surga turun padaku. Lagu ini ditulis oleh Spafford. Saya pikir banyak di antara kita yang tahu. Sebenarnya bukan ketika dia sedang berada dalam damai sejahtera, survive. Tapi sebenarnya dia sedang berada di titik nadir paling rendah. Karena dia bersama istrinya dan anak-anaknya sedang merencanakan sebuah perjalanan untuk menikmati masa libur mereka. Tetapi ketika istrinya dan anaknya menyeberang dengan menggunakan kapal untuk menjumpai Spafford untuk bisa berjalan bersama-sama. Di tengah jalan, di tengah lautan, badai menghempas kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya dan meninggal dunia. Saudara, sangat wajar Spafford bertanya, apa rencana Tuhan untuk hidup saya? Sangat masuk akal kalau dia bertanya, kenapa ketika rancangan yang terbaik sedang kami pikirkan bersama anak dan istri saya, tetapi Tuhan memutuskan ada malapetaka di tengah perjalanan sehingga rencana itu gagal. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, penulis ini tidak berhenti di titik itu. Dia tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia tetap yakin dan percaya bahwa turbulensi, bahwa kepahitan, bahwa pergumulan, bahwa persoalan yang terjadi pada saat ini, Tuhan tetap insight, tetap mendengar, dan tetap menyertai. Maka dalam refren lagunya dia menulis, it is well, my soul. Damailah, nyamanlah jiwa. Kenapa? Dia tetap percaya ada penyertaan Tuhan bersama dengan dia. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita juga tidak tahu gambaran kehidupan seperti apa yang akan kita jalani ke depan. Sama seperti lagu kita juga, aku takkan hari esok akan selalu cerah. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tak ada seorang pun yang kita mau berhenti hanya sampai di titik sekarang ini. Kita punya ekspektasi ke depan mau seperti ini. Kita punya rencana 2023 mau seperti ini. Kita punya harapan apa yang mau kita bawa dari sini. Dan saudara, itu tidak mudah. Turbulensinya bisa besar. Saudara, itu tidak mungkin seperti air yang tentang kedamaian. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, kalau kepada bangsa Israel ada rancangan kebaikan yang Tuhan rencanakan, sebagai hamba Tuhan saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan kebaikan atas kehidupan kita. Sebagai manusia kita tidak mungkin
akan ada suasana rasa surut, kesulitan dan lain sebagainya. Tapi nats firman Tuhan pada siang hari ini mau mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, kita boleh berdampingan, kita boleh beriringan dalam kerapuhan, dalam permasalahan, dalam keterbatasan. Kita boleh berjalan melewati kesulitan, pergumulan, permasalahan dalam menatap hidup yang lebih baik ke depan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang boleh kami pegang lewat firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa rancangan-Mu kepada kami adalah rancangan kebaikan dan damai sejahtera. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hadir, menyertai, mendengarkan, dan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh menjalani dan melanjutkan kehidupan ke depan ini. Karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong, menguatkan kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan